Mari saudara kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Kejadian 10 ayat 10. Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Mari kita baca dengan silih berganti. Saya di sini satu ayat. Kejadian 28 pasal 28 ayat yang ke-10 mulai. Saya satu ayat, jemaat satu ayat. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita lihat dua ayat lagi. Sama Kejadian pasal 31. Kejadian pasal 31. Saya akan bacakan ayat 11 sampai 13 ya. 31 ayat 11 sampai 13. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Oke, pembacaannya. Firman Tuhan sampai di sini. Saudara, ada satu kisah dikatakan bahwa ada seorang wanita muda, ia baru menikah.
Setelah berbulan madu, saudara, dia seperti biasa pulang bekerja, masuk kantor. Maka hari pertama dia masuk kantor, dia pulang ke rumah. Dia masuk kamar, dia menemukan barang-barang yang biasa dia pakai hilang semua. Semuanya nggak ada, hilang. Begitu terkejut, kemudian dia ingat. Rupanya dia lupa bahwa dia kembali ke rumah orang tuanya, bukan ke tempat suaminya. Maka dia masuk kamar yang tempat di mana tinggal. Maka karena tentu saja barang-barangnya sudah pindah ke tempat suaminya. Itu namanya orang yang lupa nikah. Saudara, ini kisah seorang wanita. Ada seorang kisah laki-laki. Katanya lelaki ini pindah rumah. Rupanya dia pindah rumah, istrinya ketinggalan di bawah. Nah saudara, kemudian ada seorang bertanya kepada Konfusius. Mendengar berita ini. Dia bilang, benar nggak? Ada yang sampai pindah rumah, istrinya nggak dibawa. Lupa, ketinggalan. Konfusius menjawab, itu masih tidak mengherankan. Yang lebih celaka lagi, ada orang yang lupa dirinya. Orang itu bertanya, bagaimana mungkin? Kok dia bisa lupa dirinya? Lupa istri, lupa nikah, itu masih mungkin. Bagaimana bisa lupa diri? Konfusius mengatakan, dia mengisahkan ada seorang raja. Seorang raja di China, biasa dia disebut Tianzi. Apa itu Tianzi? Anak surga atau anak langit. Dia seorang anak surga atau anak langit. Tapi raja ini rupanya tiap hari berfoya-foya. Dia mempunyai teman yang tidak baik. Akhirnya teman sekelilingnya membuat dia mabuk-mabukkan sendiri. Konfusius menjawab, bukankah orang ini melupakan diri? Dia seorang raja. Dia harus menjadi teladan yang baik. Dia harus melindungi rakyat. Dia harus menjadi raja yang bisa dihormati. Tetapi kemudian ada pemberontak yang datang, memberontak kerajaan itu. Dia dibunuh. Bukankah itu orang yang lupa diri? Saudara, pernah kita lupa diri? Sering, mungkin. Pernahkah kita lupa bahwa kita seorang Kristen? Sering, mungkin. Saudara, pasal 31 Kejadian ayat yang ke-13. Allah berkata kepada Yakub, akulah Allah yang di Betel itu. Kenapa Allah menyebut Allah adalah Allah yang di Betel? Kenapa tidak sebut Allah di Yerusalem? Saudara, tentu saja ada maknanya. Maka kalimat selanjutnya Allah menerangkan kepada Yakub bahwa akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri ini. Rupanya Yakub lupa diri. Maka dalam ayat ini jelas Allah mengingatkan kepada dia. Dia adalah Allah yang di Betel.
Dia adalah Allah yang di Betel. Nah saudara, kalau kita kembali melihat pasal 28 yang kita baca tadi, kita tahu kisah dari Yakub. Yakub adalah seorang yang licik. Yakub namanya adalah orang yang pegang, selalu pegang, ingin pegang. Ya. Maka dia bersama mamanya bersepakat untuk menipu papanya, bukan? Supaya dia diberkati. Maka setelah diketahui oleh Esau saudaranya telah merebut daripada berkatnya, maka Esau berkata dia akan membunuh si Yakub. Maka mamanya yang mengetahui hal itu, maka suruh Yakub meninggalkan rumahnya. Itu akibat seorang berbuat tidak baik. Meninggalkan rumah tangga yang baik, yang disayangi oleh mamanya. Maka dicatat di dalam pasal 28 tadi kita baca, maka Yakub pun berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Di mana Haran itu adalah tempat omnya tinggal. Mama dari saudara mamanya. Maka sampai di tengah jalan dikatakan sudah malam, maka di tempat itu dia berbaring. Tentu saja bukan di penginapan. Nggak tahu, mungkin di goa, mungkin di jalanan, dia berbaring, kemudian dia tertidur. Ya, setelah itu dia bermimpi. Dia bermimpi di bumi, dia ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Maka berdirilah Tuhan. Ya, di samping itu dan berfirman kepada Yakub, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Isa, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan kemudian Allah bilang bahwa dia akan memberkati dia dan sebagainya. Maka terbangun Yakub. Setelah bangun, dia bilang, wah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia belum kenal Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia tidak tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Maka keesokan harinya dicatat di sini Yakub mengambil batu, ya, yang dipakainya sebagai alas kepala. Maka dia mendirikan tugu dan menuang minyak ke atasnya. Maka kota itu atau tempat itu dinamakan Betel. Dahulu namanya kota itu Luz. Maka setelah itu apa yang dia bikin? Bernasar. Maka kota Betel adalah kota yang di mana dia bernasar. Di mana dia berjumpa dengan Allah di dalam mimpi. Dan dia mengetahui bahwa waktu itu dia tahu bahwa Allah itu ada di situ. Sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Maka dia membuat 3 nasar di hadapan Tuhan. Nasarnya apa? Pertama, yaitu dia mengatakan, Allah, jika engkau menyertai saya, melindungi saya di jalan yang kutempuh ini, memberi kepada saya roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali kepada rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu nasar yang pertama. Tuhan akan menjadi Allahku. Nasar yang kedua, dia mengatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Kedua, akan mendirikan rumah Allah. Dan ketiga, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nasar apa? Persembahan perpuluhan.
Yakub kemudian meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah omnya. Waktu begitu cepat berlalu. Ayat pasal 29, pasal 30, pasal 31 mencatat. Sudah 20 tahun dia tinggal di rumah omnya. Pernahkah dia membayar nasarnya? Enggak pernah. Kita lihat. Pernahkah dia menjadikan Tuhan sebagai Allahnya? Tidak. Saudara, tidak. Pernahkah dia mempersembahkan seekor domba kepada Tuhan selama 20 tahun? Tidak. Pernahkah dia menjanjikan kepada Tuhan bahwa dia akan mendirikan rumah Allah? Tidak. 20 tahun sudah berlalu. Saudara, nasar Yakub dengan langsung atau tidak langsung, kita sebagai orang Kristen, kita sudah bernasar itu. Coba saudara renungkan. Nasar pertama dari Yakub. Dia mengatakan bahwa dia, kalau Tuhan memberi dia makan, pakaian, kemudian dia berkata, dia akan menjadikan Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua, kata-kata Tuhan itu besar. Itu adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Jadi, dia mau menjadi Tuhan itu sebagai Allah dia. Saudara, itu bagus sekali. Jadi dengan kata lain, selain dari Yahweh, yang dia kenal itu, tidak ada Tuhan lagi. Lain dengan ada agama modern. Selain Allah tidak ada Tuhan. Salah seharusnya. Selain dari Tuhan tidak ada Allah. Itu nasar Yakub. Tapi saudara, coba 20 tahun. Dia mempertuhankan sebagai Allah? Oh tidak. Dia punya 4 istri. Kalau mempertuhankan sebagai Allah, mana bisa ada 4 istri? Berapa istri? Denny? 1. Untung. Patah 4 ya. Nah saudara, lihat. Domba-domba menjadi banyak. Di mana dia mendapatkan domba itu? Suruh baca ya. Ya, saya nggak menjas Yakub. Saya nggak menjelekkan Yakub. Dia pakai cara-cara sendiri. Kalau dia Tuhan sebagai Allah, bagaimana bisa dengan cara sendiri untuk mendapatkan semua? Saudara, sering di dalam kehidupan kita, seharusnya kita sebagai orang Kristen, di waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sudah berjanji, tahu nggak? Tuhan Yesus adalah Allah kita, Allah saya. Selain dari Yesus tidak ada Allah lain, bukan? Saya milik Allah, Allah milik saya. Tapi seringkali kita tidak. Siapa jadi Allah kita? Sering, siapa jadi Allah kita? Yang saya sembah, yang saya sanjung, itu Allah saya. Mungkin si Anu itu, bintang film itu. Mungkin dolar itu, atau rupiah itu. Itu jadi Allah saya. Pengertiannya apa? Pengertian. Ya, yang saya utamakan itu adalah Allah saya. Nah, di waktu Yakub mengatakan Tuhan sebagai Allah dia. Jadi selain Tuhan, Yahweh tidak ada lain. Dia yang utama dalam kehidupan saya. Tetapi Yakub lupa. Yakub 20 tahun sudah lupa. Maka setelah Laban mulai marah, setelah pada waktu itu dia mulai mau mengancam Yakub, maka
Tuhan ingatkan kepada dia, Yakub, Yakub, akulah Allah yang di Betel. Maka saudara, di mana di Betel dia mengurapi, meminyaki batu. Disitulah dia bernasar. Maka nasar pertama menjadi Tuhan sebagai Allahnya. Saudara ingat ya, di waktu kita percaya dalam nama Allah, Anak, Bapa, saya dibaptis. Saudara, engkau milik Allah. Allah milikmu. Selain Tuhan, selain Yesus, tidak ada lain. Tidak ada Allah lain. Ingat, itu nasar Yakub, nasar kita juga. Yang kedua, saudara, dia mengatakan kalau Allah membawa dia pulang selamat, memberi dia makanan, memberi dia pakaian, dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhan, Tuhan sebagai Allah. Kemudian tugu yang dia tuang minyak di atasnya itu, dia akan apa? Menjadi rumah Allah, mendirikan rumah Allah. Saya tidak tahu apakah Yakub sudah punya konsep tidak, ya, bahwa dia akan mendirikan bait Allah itu. Karena memang pada waktu itu belum ada bait Allah. Setelah Daud baru itu ada konsep bait Allah. Saya nggak tahu apakah Yakub pengertiannya di sini itu adalah mau mendirikan rumah Allah itu adalah bait Allah, bukan? Nah, saudara, tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa pengertian rumah Allah atau bait Allah, mendirikan bait Allah, di mana fungsi apa itu bait Allah? Apa fungsinya? Yaitu di mana Allah berhubungan dengan manusia. Dari zaman ke zaman kita melihat, ya, manusia dengan berbagai cara-cara mau datang kepada Allah. Ya, pertama kita lihat Abraham, ya, dia mendirikan apa? Mezbah. Ya, sebagai satu penyembahan kepada, sebagai mezbah itu menjadi korban, dan korban itu yaitu untuk bersekutu dengan Allah. Nah, kemudian baru muncul sampai bait Allah. Kemudian kita sekarang apa? Gedung gereja kita bilang. Ya, itu sebagai satu titik temu manusia menyembah Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini Yakub selama 20 tahun, adakah dia pernah berdoa kepada Tuhan? Alkitab tidak mencatat. Adakah dia datang menyembah kepada Allah? Adakah dia mendirikan satu mezbah, menaikkan kurban untuk menyembah kepada Allah? Tidak. Maka Allah mengatakan, saya yang Allah di Betel itu, di mana engkau meminyaki saya, meminyaki batu itu, ya, mengurapi batu itu. Ingat, apa nasarmu? Saudara, orang Kristen di waktu percaya, saya katakan dengan langsung atau tidak langsung, itu harus dilakukan setiap hari, kapan waktu kita itu harus apa? Berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, senang atau susah, berhubungan dengan Tuhan. Itu adalah pengertian di mana kita mendirikan bait Allah, rumah Allah. Nah, saudara, di Korintus, ya, Paulus itu mengungkapkan bagus sekali. Ya. Bagaimana di dalam kehidupan kita menyembah Allah itu. Dia mengatakan tubuh kita adalah apa? Bait Allah. Roh Kudus tinggal di sini, di dalamnya. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, tubuh ini dikatakan dia sudah ditebus. Sekarang kita milik Allah. Maka Paulus mengatakan dengan tubuh ini kita memuliakan Allah. Nah, kalau kita melihat
kita meninjau di sini dari Paulus, berarti kalau Paulus pengertian dari mendirikan bait Allah, ya itu berarti kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tubuh kita apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan. Ya saudara, saya katakan lagi, secara langsung atau tidak langsung, saudara, kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kehidupan kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kehidupan kita setiap hari kita ingat tubuh kita ini harus memuliakan Tuhan. Karena ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, itu mendirikan bait Allah. Kalau pengertian di dalam Paulus ini. Maka saudara, Allah mengatakan, Yakub, aku yang di Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi batu di sana, pernah bernasar kepada saya. Ingat, bayarlah nasarmu, keluarlah pergi dari Laban. Ketiga, saudara, nasar yang ketiga itu apa? Mempersembahkan 1/10. Yakub sudah 20 tahun. Mendapat 4 istri, harusnya tidak pantas dia dapat. Enggak boleh. Mempunyai banyak anak. Berapa anak laki? Yakub? 10? Dia perempuan? Lebih ya. 12. Laki-laki. Kan menjadi suku Israel 12 kan? Iya. Itu Yakub, keturunan Yakub. Dombanya berapa banyak? Oh, tidak terhitung. Banyak sekali. Adakah dia bawa satu domba kepada Tuhan? Alkitab dia mencatat. Kita nggak melihat. Katanya persembahan 1/10. Saudara, ini penyakit dari Yakub zaman ke zaman. Sampai sekarang kita pun. Kalau sudah Allah memberkati, kalau belum memberkati, ya Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberkati saya persembahkan sesuatu kepada kamu. Kalau sudah, lupa. Ya Tuhan, kalau Engkau melindungi saya, Engkau mengobati saya, Engkau menyembuhkan penyakit saya, saya kasih saya pekerjaan yang baik. Ya Tuhan, saya akan menyembah Engkau. Pokoknya akan saya tiap minggu datang ke gereja. Tapi sudah ada kerja, sudah ada uang, sudah ada rumah. Cuma setahun 2 kali injak lantai gereja. Karena lantainya terlalu bersih, takut dikotorkan. Itu manusia. Demikian persembahan perpuluhan. Saudara, ada uang, sudah lupa. Katanya ada seorang datang kepada pendeta gitu ya. Dia bertanya, Pak Pendeta, ya saya kan sudah kerja gitu. Sekarang gaji saya sekian. Apakah saya harus persembahan perpuluhan? Kalau dulu gajinya kecil ya perpuluhan nggak apa-apa. Sekarang lain, sudah banyak. Ya, apakah harus saya potong pajak dulu, atau potong ini dulu, makan dulu, mortgage dulu, baru saya perpuluhan gitu. Pendeta bilang demikian. Saya doain lah, begitu ya. Saya doain. Pendeta mulai doa. Ya Tuhan, orang ini dulu persembahan perpuluhan gajinya kecil. Sekarang besar dia enggak lagi. Ya Tuhan, kembalikanlah supaya gajinya kecil. Dia bisa persembahan perpuluhan. Oh Pak, jangan Pak. Ya itu mungkin lelucon, tapi itu kadang benar. Ada lelucon lain lagi. Yang benar-benar punya. Ada 4 orang bicara tentang persembahan.
Yang satu orang datang katanya, saya mau mempersembahkan seluruh apa yang saya miliki. Lalu tangannya masuk ke dalam kantong. Dia keluarkan kantongnya, nggak ada uang. Saya persembahan semua. Nggak ada uang, persembahan semuanya. Ada orang, yang satunya bilang, kalau saya begini, kalau saya persembahan. Ya, dia membuat satu lingkaran gitu. Uangnya dilempar gitu. Kalau yang masuk lingkaran itu milik Allah. Kalau di luar lingkaran itu milik saya. Lingkarannya kecil, uangnya nggak masuk. Terus yang satu, wah begitu katanya. Kalau saya lain. Kalau saya lempar uang, saya bikin lingkaran itu, ya, yang masuk lingkaran itu milik Allah. Yang tadi terbalik. Saya bilang apa tadi? Yang di luar lingkaran itu milik Allah, yang lingkaran itu milik saya. Dilempar uang, lingkarannya bikin besar. Semua milik dia. Satu yang terakhir ini, saudara. Begini, saya sih begini gitu ya. Saya sih nggak mau bohong-bohong lah. Saya sih begini menurut apa yang Tuhan mau. Ya, saya akan persembahan kepada Tuhan. Begini katanya. Kalau Tuhan mau ambil semua. Kalau Tuhan nggak mau, dia pasti nggak ambil. Maka uangnya dikeluarkan, dia lempar ke atas. Kalau Tuhan mau, pasti nggak jatuh kembali. Kalau jatuh kembali, Tuhan nggak mau. Saudara, saya nggak tahu kita yang mana. Tapi itu kebiasaan manusia. Kalau sudah ada uang, susah. Yakub begitu, saudara. Yakub begitu. Kita juga kadang-kadang begitu. Yakub mengatakan, kalau Allah memberkati saya, memberikan segala kepada saya, makanan, pakaian yang cukup, saya akan mempersembahkan 1/10. Sudah 20 tahun lewat, saudara. Di mana 1/10-nya? Domba begitu banyak. Saudara, bukan mengancam ini ya. Bukan mengancam. Mengingatkan saudara dan saya juga. Maka saudara, anak laki-laki Laban tahu ya? Laban itu adalah mertua dari Yakub. Yang tadinya omnya. Akhirnya menjadi mertuanya. Ya, omnya itu jadi mertuanya. Maka laki-laki Laban itu, yaitu kalau Yakub panggil apa? Panggil adik, panggil kakak lah biasa kan gitu. Kalau orang Tionghoa bukan, panggil akiu gitu. Ya, maka dia lihat Yakub banyak harta. Ya, mulailah apa? Wah, Yakub merampas harta ayah saya. Laban juga demikian, mukanya sudah berlainan. Maka saudara, dia mau rebut kembali. Saudara, ingat satu hal. Kalau kita tidak berikan kepada Tuhan, dunia akan ambil. Dunia akan ambil. Laban itu melambangkan dunia. Kalau milik Tuhan kita tidak kembalikan kepada Tuhan, saudara, dunia akan mengambilnya. Saudara mau kasih dunia atau mau kasih Tuhan? Mau kasih Laban atau kasih Allah yang di Betel? Terserah, pasti. Kalau sekarang tidak diambil, saudara, kita meninggal dunia pun dunia ambil kan semua. Di mana milik kita? Maka saudara, Allah berkata kepada Yakub, Yakub, akulah Allah yang di Betel ini. Saudara, hari ini Allah berkata kepada kita semua, engkau di mana diselamatkan? Engkau pernah berjanji kepada Tuhan di mana? Saudara, saya mengatakan 3 hal ini orang Kristen dengan tidak langsung ataupun langsung sudah bernasar. Di waktu kita percaya kepada Tuhan, kita otomatis mentuhankan sebagai Allah. Sudah pasti. Kamu nggak bilang, saya nggak mengucapkan.
Itu nggak usah ucapkan, sudah betul. Yang kedua, di mana engkau sudah percaya kepada Tuhan, di waktu engkau menjadikan Tuhan sebagai Allahmu, nah sudah, dengan otomatis langsung atau tidak langsung, saudara, ingat, engkau hidupmu harus memuliakan Tuhan. Engkau harus berhubung dengan Tuhan. Itu tidak boleh, tidak ada. Dan ketiga, saudara, di mana engkau berkata, engkau percaya kepada Tuhan, perpuluhan milik Tuhan. Kalau tidak bayar nasar ini, saudara, dunia akan mengambilnya. Saudara, Allah, engkau Allah yang di mana? Di Manado? Di Ambon? Di Sumatera? Di Jakarta, di Tiongkok, di Kalimantan, di Singkawang, di Pontianak. Ingat, di mana engkau percaya, di mana itu engkau bernasar. Maka Allah juga bilang, hai si anu, saya Allah yang Allah di Sumatera, di Jakarta, di Ambon, di Medan, di Singapura, Malaysia, Cungko. Itu mengingatkan kita. Marilah, saudara, kembalilah nasar kita kepada Tuhan. 3 hal ini. Semua harus bayar. Tidak bayar, dunia akan menagih. Tidak bayar, Tuhan akan menagih. Tuhan nagih tidak bayar, dunia akan mengambil. Sudah pasti. Mari kita berdoa. Bapak, ingatkan kepada kami dengan firman-Mu, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kepada Yakub, mungkin juga mengingatkan kepada kami semua. Sering Tuhan kami melupakan diri kami sebagai anak Allah. Kami adalah anak Tuhan yang sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Yang sungguh-sungguh Tuhan mau menjadikan Engkau sebagai Allah kami. Selain Allah, tidak ada Allah yang lain. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami melalui daripada firman Tuhan pada hari ini. Supaya Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang setia. Tuhan, kami tahu Engkau selalu melindungi kami. Engkau tidak mau kami dicelakakan oleh dunia. Maka Engkau selalu Tuhan seperti Engkau mengingatkan kepada Yakub dan mengingatkan kepada kami. Dunia ingin merebut kami daripada Engkau. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau melindungi kami. Engkau mengasihi kami. Maka Engkau mau memperingatkan kepada kami dengan firman-Mu senantiasa. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh camkan hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi satu hal selalu dalam kehidupan kami untuk ingat kepada Engkau. Mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.